YouTube channel Official iNews dan nyalakan lonceng. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang pemirsa, dan kita akan melanjutkan pembahasan terkait malpraktik filler payudara yang pernah terjadi di selebgram Monica Indah dan juga terjadi di model Mei Chali yang juga merupakan korban dari klinik filler abal-abal, dan kami juga sudah terhubung dengan Dr. Junia Kirana SPKK. Selamat siang Meicha dan Dr. Junia. Selamat siang. Baik, saya ke Meicha terlebih dahulu. Meicha, Anda bisa menceritakan kronologis ketika Anda melakukan filler payudara kemudian sampai terjadi infeksi dan lain sebagainya? Iya, kronologinya itu tepatnya pada bulan November. Aku nggak sengaja lihat iklan tentang filler ini, tiba-tiba kepikiran aku mau filler, lalu aku chat menanyakan harga, dan lalu aku di situ janjian atur jadwal untuk segera tindakan, dan akhirnya orang tersebut datang ke rumah aku, dan sesudah tindakan aku tiba-tiba di chat teman aku, dia menanyakan di mana aku berada, dan akhirnya teman aku mengajak aku keluar, aku jawab aku nggak bisa. Dan akhirnya teman aku menanyakan kenapa, aku bilang aku habis filler payudara. Kalau teman aku komen bagus apa enggak, akhirnya dia sendiri tergiur dan teman aku sendiri pun korban. Dan akhirnya kami berdua sama-sama melakukan tindakan filler. Setelah 3 minggu kita menggunakan filler, dan kita ternyata ada merasakan demam, sakit, nyeri, dan sebagian teman-teman aku juga ada yang sebagian bernanah. Kalau itu aku nggak terlalu parah banget, cuma baru radang. Dan akhirnya kita coba cek ke rumah sakit dan klinik beberapa kali. Dan akhirnya semua dokter menganjurkan kami untuk segera operasi. Dan operasinya itu pun belum tentu katanya bersih. Dan kalaupun mau bersih, dokter bilang semua payudara kita harus diangkat. Kronologinya begitu. Baik Meicha, analisis dokter sebenarnya apa yang disuntikan ke tubuh Meicha? Semuanya bilang cairan silikon ya, cairan berbahaya. Baik, saya ke Dr. Junia. Dr. Junia, kasus yang dialami Meicha dan beberapa orang lainnya yaitu ada infeksi setelah proses filler, terutama di payudara. Boleh tanggapannya dokter, apa sebenarnya yang disuntikan dan seberapa berbahayanya cairan tersebut? Iya, di sini saya akan menjelaskan dulu ya tentang filler. Filler itu adalah suatu cairan sintetik yang sudah didesain dapat menyatu dengan jaringan lunak tubuh ya, yang memiliki waktu akan hilang dengan sendirinya dalam arti menyerap sehingga tidak permanen sifatnya. Jadi filler itu sebenarnya bisa disuntikan pada wajah dan pada tubuh yang lain. Untuk pada wajah sendiri pun itu tidak, yang saya baca itu secara literatur tidak lebih dari 10 cc untuk perbagian. Ada juga yang mengatakan tidak lebih dari 20 cc ya, tergantung dari area yang disuntikan. Nah untuk kasus payudara sendiri, yang saya tahu payudara itu kan kalau misalnya disuntikan harus tahu dulu jenis bahan yang disuntikan, apakah dia bahannya apa aja nih. Filler itu kan banyak jenisnya ya, ada yang silikon, ada yang hyaluronic acid, ada yang polyallylic acid, itu tergantung lagi. Tapi kan tidak semua, maksudnya di sini yang menyuntikkan dulu siapa? Yang menyuntikkan itu apakah dokter atau bukan dokter dulu, yang dibedakan di sini gitu. Kalau dia memang dia dokter, tentunya dokter itu udah tahu apa yang disuntikan sama dia, bahannya berbahaya atau tidak, gitu. Baik, saya kembali ke Meicha. Meicha, kamu dapat rekomendasi klinik yang memang harganya cukup murah daripada yang lain itu dari siapa? Apakah itu adalah dokter yang berpengalaman, kemudian seperti apa? Apakah sudah ada testimonial dan lain sebagainya? Ya, halo. Ya. Halo. Iya, Meicha. Oh baik, sambungan kami dengan Meicha terputus. Pemirsa, kami akan berusaha untuk kembali menghubungi Meicha untuk kembali berbincang di iNews Siang. Saya kembali ke Dr. Junia. Dr. Junia, sejauh ini sebenarnya ada tidak sih dok standar
harga yang harus ditetapkan untuk metode seperti misalnya filler payudara? Kalau sudah di bawah itu tidak mungkin gitu. Oh ya, kalau yang saya tahu untuk filler payudara itu kan dia mengandung komposisi hyaluronic acid ya. Itu tuh yang saya tahu cukup mahal ya, per cc-nya aja itu bisa sampai berapa ratus ribu ya. Apalagi kalau payudara itu kan yang saya tahu ya, satu payudara itu kalau kita pengisian untuk satu payudara aja, bukan 2 payudara tuh 200 sampai 300 cc gitu. Jadi kalau misalnya, tapi itu tergantung lagi dari cup. Sorry ya, cup itu maksudnya kantong payudara si wanita itu. Kalau misalnya dia besar, cupnya dia otomatis bisa harus menampung lebih, bisa 350 sampai 400. Dan sedangkan yang saya tahu, filler itu mahal ya, 1 cc aja, 10 cc aja, 1 cc aja dia bisa sekitar 1 juta sampai 2 juta ya. Apalagi kalau yang sebanyak itu, kalau dia murah pasti nggak mungkin ya, itu filler asli, itu filler yang aman ya. Baik. Kita sudah kembali terhubung dengan Meica Lee. Meica, mengulang pertanyaan tadi, bagaimana awal mulanya Meica mendapat rekomendasi klinik untuk melakukan filler payudara tersebut? Aku waktu itu lihat dari iklan Instagram. Berapa tarif yang Meica keluarkan saat itu untuk melakukan filler payudara? Aku ambil yang 500 cc dengan seharga 6 jutaan. Baik, ketika itu untuk dengan cc yang sama, harga di klinik lain berapa, Meica? Apakah Anda sudah riset sebelumnya ke klinik lain? Nggak tahu, aku cuma baru waktu itu cuma lihat iklan dia, dan aku sempat dengar juga dari teman filler, tapi dia nggak ada bilang kalau filler ini berbahaya gitu. Makanya ya aku pikir baik-baik aja. Soalnya si dokternya itu meyakinkan aku kalau ini semua tuh aman, dan dia sendiri pun katanya menggunakan filler juga. Baik, dan ini dilakukan oleh dokter ya? Bukan, ternyata bukan. Oh, oke, ternyata bukan dokter ya. Sejauh ini apakah Anda melakukan langkah hukum terkait hal ini? Sudah. Baik, Anda mengeluarkan uang 6 juta untuk memfiller payudara, namun akhirnya terjadi infeksi dan bisa berbahaya. Bahkan ada resiko harus diangkat payudaranya. Untuk biaya pengobatan dan rekonstruksi kembali itu Anda mengeluarkan berapa? Masing-masing bisa ratusan juta sih. Oke. Sampai ratusan juta ya? Baik. Ini juga bahkan dokter bilang belum tentu bersih. Ya, kita ke Dokter Junia lagi, Dok. Ya, dokter, kemudian bagaimana tips untuk memilih filler yang aman agar masyarakat tidak terjebak lagi pada klinik abal-abal? Seperti apa ciri-ciri klinik filler payudara yang aman? Pertama, untuk kita mau filler yang aman, kita harus ke dokter dulu, bukan ke klinik yang abal-abal ya di situ ya. Kita harus suntik ke dokter dulu. Yang kedua, kalau ke dokter kita harus tahu dulu bahan yang disuntikan apa. Terus yang ketiga, untuk biaya biasanya kalau filler yang betul-betul filler dia akan lebih mahal ya. Yang seperti tadi saya bilang, 1 cc aja bisa sekitar 2 sampai 3 juta per cc. Nah, kalau saran saya untuk memperindah payudara atau menambah volume payudara, saran saya tidak usah suntik. Saran saya itu operasi untuk memasukkan implan payudara atau fat transfer ya, itu jauh lebih aman. Harga kalau saya lihat tidak maksudnya mahal tapi aman ya kalau saya bilang ya. Gitu. Baik, terima kasih Dr. Junia Kirana SPKK dan juga Meica Lee sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, anggota Satuan Lalu Lintas Polres Metro Depok menggelar razia knalpot bising secara stasioner. Hasilnya, petugas menyita puluhan sepeda motor yang menggunakan knalpot bising. Razia knalpot bising atau racing gencar dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Metro Depok, Jawa Barat untuk memaksimalkan penindakan. Petugas menggelar razia di 3 titik jalan protokol Kota Depok. Satu persatu pengendara roda 2 yang kedapatan menggunakan knalpot bising dilakukan penilangan dan disita kendaraannya oleh petugas.
Meski sudah mengetahui adanya peraturan terkait knalpot bising, seorang pengendara masih nekat menggunakannya. Akibatnya dirinya kembali datang untuk mengambil motor yang sempat disita dengan membawa knalpot yang asli bawaan pabrik. Peraturan baru kayak gini sih ya menurut saya bagus. Cuma sebagai pecinta otomotif ya merasa rugi juga. Kalau memang ada peraturan baru mungkin pengecekannya boleh menggunakan alat dB ya buat desibel suaranya biar tahu maksimalnya berapa sama minimalnya berapa. Sama ini Penyitaan kendaraan dilakukan petugas untuk memberikan efek jera kepada pengendara. Pelanggar yang akan mengambil kendaraannya diwajibkan untuk membawa knalpot standar pabrik. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk informasi lebih lengkap kita akan membahasnya bersama dengan Kasat Lantas Polres Metro Depok AKBP Andi Muhammad Indra. Selamat siang Pak Andi. Selamat siang Mbak, selamat siang para pemirsa. Ya, sejak kapan sebenarnya diberlakukan peraturan tidak boleh menggunakan knalpot bising? Baik Mbak, kami dari jajaran Satlantas Polres Metro Depok sudah melaksanakan kegiatan ini selama 4 hari ini Mbak. Jadi 4 hari ke belakang kita melaksanakan kegiatan secara sifatnya hunting system Mbak. Di beberapa titik lokasi bersama-sama juga dengan Dinas Perhubungan untuk melaksanakan kegiatan daripada razia knalpot bising ini Mbak. Baik, Pak Andi, ini khusus knalpot modifikasi yang bising atau berlaku untuk semua? Misalnya dengan motor dengan cc yang cukup besar, itu suaranya memang sudah bising dari sananya gitu Pak Andi? Baik Mbak, baik. Kami sampaikan, jadi kita prioritaskan adalah kepada pengendara atau roda 2 yang memang menggantikan knalpotnya yang tidak sesuai dengan standar dengan yang tidak standar Mbak. Jadi artinya yang berkategori knalpot bising Mbak. Baik, Pak Andi, sejauh ini sudah berapa pelanggar yang ditindak dan kemudian dijatuhi sanksi apa saja? Baik Mbak, jadi sampai dengan 4 hari ini kita sudah sebanyak 64 pelanggar Mbak. Jadi mulai dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan hari 4 ini sudah mencapai 64 pelanggaran Mbak. Demikian Mbak. Baik, Pak Andi, bagaimana dengan bengkel knalpot? Apakah juga dirazia, apalagi bengkel knalpot yang menjual knalpot bising? Baik Mbak, jadi nanti untuk kedepannya kami akan bekerja sama secara gabungan dengan Satreskrim. Untuk kedepannya juga kita akan menyentuh kepada produsen-produsen knalpot yang memang tidak sesuai dengan spek keluaran daripada pabriknya itu, yang mengakibatkan daripada kendaraan itu kendaraan bising Mbak. Demikian Mbak. Baik, terima kasih Pak Andi M. Indra, Kasat Lantas Polres Depok telah bergabung dengan kami.